Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Masih di pameran Periklindo Electric Vehicle Show. Jadi selain ragam mobil listrik, ada juga motor-motor listrik baru yang diluncurkan di pameran ini. Salah satunya adalah dari merek QA. Ini adalah sub-brand dari Benelli Motors Indonesia. Dan mereka meluncurkan 4 motor, tapi yang menarik perhatian adalah ini. Ini dia adalah tampang motor-motor trial ya. Disebut sebagai model QA KL 5000 ST. Kita akan bahas secara detail apa aja ditawarkan dari motor listrik berpenampilan radikal ini. Check this out. Oke teman-teman, di bagian depan desainnya juga memang sedikit anti mainstream dengan kebanyakan motor-motor di Indonesia ya. Dia tampil seamless, dia dibuat lebih sedikit naked. Ini memang mencirikan sebuah motor yang tangguh sesuai dengan tongkrongan sebagai motor trail seperti ini. Nah, di depan Anda akan menemukan lampu headlamp berbentuk vertikal seperti ini, lalu juga sudah mengemas teknologi LED dan pemanis lampu DRL. Nah, untuk sistem penerangan sudah menganut teknologi full LED, baik di penerangan depan, lampu sen, lampu belakang, dan juga di lampu penanda sen belakangnya. Untuk mencirikan sebuah motor trial ataupun motor garuk tanah, di depan sudah mengemas suspensi upside down, cukup besar lingkarnya. Dia menggunakan pipa warna hitam seperti ini. Nah, dia menggunakan pelek berdesain jari-jari, jadi memang tidak menggunakan case wheel. Tentu ini untuk menyesuaikan dengan desain dan gaya yang dibawa oleh motor ini. Nah, dia di depan pakai ring yang belang ya, antara bagian depan dan belakang. Di depan pakai ring 19 inci, sementara yang di belakang lebih kecil menggunakan ring 18 inci. Jadi untuk sistem pengeremannya sudah disc brake di sebelah kiri. Lalu di belakang juga sudah dikawal dengan disc brake. Tapi sayang, belum dilengkapi dengan pengereman anti-lock braking system. Desain bannya juga menggunakan model dual purpose, baik di depan dan juga belakang. Tentu ini untuk mengakomodasi kebutuhan motor ini ketika dipakai di dua alam ya. Jadi bisa di on-road dan juga di semi off-road. Ketika ingin lebih ekstrem lagi, tentu harus ganti ban untuk kebutuhan trail ya, yang lebih kembangannya ulirnya lebih tebal lagi. Oke, dia menggunakan stang fat bar, jadi yang sedikit lebar dan juga tinggi. Dan teman-teman mungkin melihat ini adalah komponen sasisnya, seperti dibuat twin gitu ya. Seperti motor-motor Delta Box, motor-motor balap seperti itu, tapi ini hanyalah sebuah cover ataupun penutup untuk di bagian rangka utamanya. Rangkanya hanya berbobot 93 kg saja. Tentu ini akan berkaitan juga dengan akselerasi, bobot, dan juga keseimbangan ketika motor ini dipakai di medan berbagai jalan ya. Dan di bagian tengah sini jadi tempat ataupun layout penempatan dua baterai sekaligus. Jadi dia menggunakan baterai lithium NMC ya, nikel, mangan, dan kobalt. Yang which ini adalah tipe lithium ion dan menggunakan baterai berkapasitas 72 volt 30 ampere hour. Jadi di masing-masing baterainya itu sama spesifikasinya. Dia akan langsung menyuplai ke motor listrik di bagian tengah, langsung diteruskan ke bagian belakang menggunakan sistem rantai. Nah, untuk penggunaan motor listrik di tengah ini, dia mampu mempunyai tenaga di 5 kW atau sekitar 6,4 HP dan peak powernya ada di 11 kW atau sekitar 16,4 HP, dan torsinya cukup menggiurkan ya, karena bisa menghasilkan torsi sampai 320 Nm. Nah, untuk daya baterai terisi dengan 2 slot ini bisa mampu berjalan diklaim sampai 120 km sekali pengisian baterai penuh. Nah, untuk durasi pengecasannya, klaim satu baterai bisa tuntas dalam waktu 3,5 jam. Ada 2 port pengecasan. Di sini langsung dengan adapter di bagian bawah sini, dan yang kedua bisa dilepas dan kita bawa ke atas ataupun di rumah langsung charge direct ke baterai dari motor QA ini. Nah, untuk driving ataupun riding experience jadi lebih fun, ini juga ada 2 opsi riding mode. Pertama ada Eco, tentu ini untuk menghemat efisiensi daya baterainya, dan Sport untuk mengeluarkan seluruh potensi dari tenaga dan juga torsinya. Nah, untuk pengeremannya tadi seperti saya bilang, dia nggak ada ABS, tapi sudah didukung dengan pengereman hidrolik kombi brake system, dimana ketika Anda menekan tuas rem depan, secara otomatis dia akan langsung memberikan pengereman ke bagian belakangnya. Di belakang menggunakan suspensi tunggal seperti ini dengan swing arm yang cukup menarik ya. Jadi ada beberapa tarikan seperti ini, lalu juga ini juga aluminium nih untuk bagian swing armnya. Penggunaan dari bahan-bahan seperti ini, ada garnish-garnish. Jadi untuk menutup seperti di bagian motor listriknya, lalu juga di bagian tengah sini. Dan untuk pengaturan opsi full stepnya ada beberapa opsi yang bisa dipilih ya. Mungkin ini sebagai tambahan nanti ketika ingin kita setting untuk dudukan kaki. Ini ada beberapa slot yang sudah disediakan, tapi untuk model standarnya sudah menggunakan model aluminium seperti ini. Yang bergerigi tentu akan membuat pijakan kaki jadi lebih ajak ketika dibawa ke jalan-jalan off-road.
Ini adalah desain kursinya, jadi seperti motor-motor trail pada umumnya. Dia berdesain slim, jadi ini akan mungkin sedikit tidak nyaman ketika dibawa jarak jauh. Karena memang paten-paten sebuah motor trail memang seperti ini, meninggi ke atas dan juga pipih ke bagian belakangnya. Dan untuk desain belakangnya juga tampil seamless ya, seperti di depan, nggak banyak gimmick macam-macam, dibuat lebih sederhana dengan penggunaan stop lamp yang mungil seperti ini, lalu juga dengan penanda sen dan ada mata kucing termasuk dari dudukan plat nomor. Jadi memang cukup sensitif ya, ketika kita tekan saja dia akan langsung nyala alarmnya. Dan ini spakbornya jadi memang cukup panjang ke belakang, tapi ditambah dengan spakbor tepat di belakang roda belakangnya. Oke, kita akan coba bagaimana posisi riding dari motor ini. Jadi saya punya tinggi badan di 175 cm dan berat badan di 78 kg. Ya, jadi memang cukup mengintimidasi ya. Ketika kita naik ke sini, dia nggak langsung ambles suspensinya, jadi memang tinggi badan seperti saya ini akan langsung jinjit, kita nggak akan bisa menginjak tanah. Apalagi untuk di bawah kayak 160, 165 ini dipastikan akan jinjit sekali. Teman-teman bisa lihat, ini jinjitnya juga lumayan parah ya. Tapi untuk mengakali itu, kita bisa sedikit goyangkan pinggul dan kaki bisa menapak dengan sempurna. Ini jadi penting nih ketika lagi di kemacetan, lampu merah juga bisa mengakali dengan tip seperti itu. Jadi memang tadi seperti yang saya bilang, stangnya cukup lebar, tapi memang nggak terlalu tinggi ternyata. Segitiga berkendara cukup baik, jadi antara kaki, shoulder, dan juga tangan juga cukup mumpuni. Oke teman-teman yang penasaran ingin lihat motor ini, langsung datang ke pameran PFS dan langsung datang ke boothnya Kiway. Dan motor ini jual dengan harga 113 juta harga retail di Jakarta. Tapi untuk model lainnya, di belakang saya ada beberapa model seperti KL 1500 GX yang punya jarak tempuh 60 km, dijual dengan harga 21,8 juta. Lalu juga yang di tengah ini sebagai Scootic City Riding, dia dijual dengan harga 16,5 juta dengan model KL 1500 GS. Dan yang paling terjangkau adalah Kiway KL 1200 LZ yang punya jarak tempuh di 50 sampai 55 km. So teman-teman, itulah tadi first impression kami bersama dengan motor baru KL yang sebenarnya adalah motor rebadge dari brand Tromox asal China. Jadi tinggal tempel aja merek-merek Kiway. Ini mungkin jadi salah satu juga kegelisahan saya karena gampang sekali untuk menempel sebuah merek ke motor yang memang sudah jadi seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini bisa jadi salah satu referensi dan juga pertimbangan Anda untuk mencari motor listrik yang bergaya radikal seperti ini. Nah, teman-teman sampaikan pendapat kalian semua di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.